Jadi namaku Gabriela Marcelina dan biasa dipanggil Gaby. Peranku di sini sebagai anak KP, anak intern. Udah berjalan 4 bulan selama di sini. Paling seneng sih mungkin sama kayak Kak Tio, unsur kekeluargaannya juga. Dimana di sini tuh kayak bener-bener kayak apa ya, kayak serasa punya keluarga kedua gitu. Kayak selain dari Surabaya ya, maksudnya kayak di sini tuh kayak berasa kayak di welcome banget gitu. Kayak kakak-kakaknya beneran serasa kayak kakakku sendiri gitu. Kayak beneran set di welcome itu. Dan misalnya kayak benernya sempet takut kayak awal-awal gitu, kayak takut banyak nggak bisanya sih, karena emang bener-bener nggak bisa kok dari sekolah tuh kayak diajarinya mungkin cuman basic gitu. Jadi mungkin ketakutan terbesar itu kalau apa ya, nggak bisa seberdampak itu buat biro yang aku apply. Tapi kenyataannya di sini tuh bener-bener diajarin gitu dari nol, bahkan dari hal-hal yang basic kayak waktu pertama kali pegang AutoCAD pun itu sebenarnya udah pernah belajar di kuliah, tapi waktu sampai sini kayak tiba-tiba kayak gagap nge-freeze gitu, kayak gimana nih cara pakai AutoCAD gitu. Dan ingat banget tuh kayak pertama kali dapet tugas itu kayak langsung pakai AutoCAD buat tampak gitu. Jadi kayak ingat banget itu kayak buat kayak perimeternya perimeternya bangunan, dinding bangunan itu sampai 2 hari gitu, karena nggak bisa itu buat pakai CAD bisa tapi udah nggak lancar gitulah. Tapi itu benar-benar kayak yang paling memorable tuh karena kakak-kakaknya semua kayak mau ngajarin dari nol kayak gitu. Sama mungkin yang memorable juga itu kalau setiap makan malam, makan siang kali ya, kayak karena di situ kayak berasa nggak berasa kayak dikucilkan atau diapakan gitu. Maksudnya kayak benar-benar serasa di welcome, serasa dirangkul gitu sih, kayak makan bareng, duduk bareng kayak gitu. Kursi bareng Enggak dong kalau itu. Enggak. Enggak, aku rendah hati sih. Bahkan aku suka nawarin sofa-sofa gitu ke orang-orang. Coba siapa yang pernah ditawarin semua? Pernah tapi disuruh bayar. Enggak, itu bercanda aja sih sebenarnya. Enggak aku tagih kan. 1.000. Soalnya belum akhir bulan. stand up di Iya, pertanyaannya itu kan ya, yang paling memorable gitu kan ya. Oh, sama boleh tambahin lagi nggak? Mungkin yang memorable lagi itu ini waktu beberapa bulan lalu kayak aku ingat banget kayak ada kayak Karis mengumpulkan kita semua di atas itu. Tapi yang buat yang RAW design itu kayak ada kayak apresiasi gitu untuk yang paling hardworking, bukan yang hardworking sih, tapi yang paling ya kita kayak disuruh nge-vote gitu deh, yang paling hard work gitu siapa. Terus kayak ada kayak kumpul-kumpul sharing-sharing, terus cerita-cerita itu menurutku juga memorable sih, karena nggak pernah kebayang kalau di biro itu kayak ekosistemnya kayak gitu kayak saling sharing yang benar-benar seterbuka itu sama prinsipalnya gitu. Tujuan itu pernah ditanyain waktu kuliah, tapi sampai sekarang sih masih belum menemukan jawabannya yang benar-benar jadi tujuan hidupku itu apa. Tapi mungkin untuk sekarang itu kayak angan ya, kayak cita-cita itu yang pertama sih pengen bisa cari uang sebanyak-banyaknya dan cari ilmu sebanyak-banyaknya. Lebih karena ingin dengan uang yang aku hasilkan itu bisa membahagiakan orang tua. Kayak pengen banget lah bisa membahagiakan orang tua. Saya sama itu kayak aku yang dibiayain kan, jadi kayak pengen kayak membahagiakan. Aduh, kok jadi enggak jadi sedih ya. Iya kayak gitu, kayak pengen membahagiakan mereka gitu, karena sama ini aku yang dibahagiain gitu. Terus habis gitu mungkin untuk itu kalau dalam hal personal ya, kayak lebih ke arah itu. Sama mungkin kalau dalam hal arsitektur sebenarnya belum punya rencana kayak pengen jadi arsitek atau apa, tapi saat ini tuh kayak saat aku mencari tahu tujuan hidupku itu apa, apakah aku tuh beneran mau jadi arsitek atau enggak ya saat ini. Tapi mungkin ya kedepannya antara bisa jadi aku jadi arsitek atau bisa jadi kayak hal-hal yang berkaitan dengan arsitek gitu. Tapi untuk jawaban pastinya sih sebenarnya masih belum tahu. Tapi kalau untuk secara personal tadi sih ingin jadi orang yang berdampak sih sebenarnya, kayak nggak cuma buat keluarga aja tapi buat orang lain gitu, kayak lewat ilmu-ilmu yang aku punya, hal-hal yang aku punya kayak gitu. Untuk first impression sih pertama kali ya pasti lihat dari Instagram ya, kayak bener-bener kelihatan baik banget gitu, kayak sabar gitu. Kenyataannya juga sama kayak sabar gitu. Ingat banget sih waktu pertama kali datang ke sini itu kan sore-sore tuh bawa koper pindah kamar itu kan. Terus tiba-tiba waktu turun di pantry ketemu Kak Rich, terus kayak tiba-tiba kayak nyapa dengan sumringah gitu. Oh ya, kayak anak intern ya kayak gitu. Ya yang betah ya kayak gitu, kayak bener-bener kayak wah, kayak bener-bener disambut banget gitu, kayak bener-bener meaningful sih sebenarnya, karena kayak
oh ternyata aku itu diterima bukan cuman karena oh ya udah kebetulan butuh intern, tapi ternyata emang bener-bener bukan se-happy itu sih ya, intinya kayak ternyata happy itu sih sebenarnya kalau kayak ternyata aku itu kayak disambut banget gitu loh, jadi aku kayak ngerasa kayak bener-bener kayak ikut happy juga, oh ternyata aku bener-bener kayak disambut gitu. Habis gitu mungkin itu first impression. Terus selanjutnya sih kayak kesan selanjutnya tuh kayak Kak Aris tuh bener-bener pribadi yang care banget gitu sih menurutku sama anak-anaknya gitu. Kayak setiap kali masuk studio gitu pasti tanya kayak are you okay, maksudnya kayak any problem kayak gitu-gitulah. Habis gitu itu sih yang paling kena di aku sih, karena Kak Aris tuh orangnya sangat-sangat care sama anak-anaknya, kayak melihat kayak menjabani satu-satu gitu, kayak ada masalah nggak, kalau ada masalah kayak langsung diasistensiin gitu, jadi kayak langsung turun tangan gitu loh. Jadi sebenarnya ya lumayan bukan nggak expect sih, tapi lumayan iya kayak gitu, kayak lumayan impress banget sih. Habis gitu ya itu sih mungkin sama kayak sempet sih itu awal banget itu awal masuk itu kan aku dapat tugas mengerjakan tampak. Nah tiba-tiba Kak Aris itu datang gitu kayak ngeliat kayak loh kok cuma kerja tampak, jangan kerja tampak aja, nanti kamu nggak berprogres, kayak maksudnya kayak progresnya nggak berkembang banyak gitu. Nah itu kayak sama sih kayak ngena juga, karena kayak ternyata intern juga diperhatikan kayak gitu. Karena mungkin kalau dengar ceritanya kakak-kakak kelas gitu kok di biro lain tuh mungkin kayak mereka cuman ya udah dikasih tugas terus kayak bener-bener kayak dilepas gitu. Tapi di sini tuh kayak bener-bener kayak dibimbing gitu, bahkan nggak cuma sama kakak-kakaknya tapi sama Kak Aris itu kayak setiap Monday meeting kayak diomongin yang seharusnya kayak gini, mungkin kayak dikasih komentar masukan kayak gitu. Sama yang paling mungkin ciri khasnya Kak Aris itu juga, Kak Aris itu orangnya sangat-sangat appreciate orang banget gitu, kayak mungkin dalam setiap hal kecil tuh kayak good job, mungkin kata-kata good job itu mungkin terdengar remeh gitu, tapi sebenarnya mungkin bagi orang yang mengerjakan tuh kayak bener-bener kayak wah di good jobin nih, kayak maksudnya kayak sebenarnya sih kalau buat aku sih kayak mungkin orang lain mungkin orang yang ngomong sih nggak menganggap itu hal yang penting ya, tapi kalau mungkin bagi yang mengerjakan itu kayak berasa itu kayak sebuah reward sendiri sih, maksudnya bukan berupa reward uang atau apa, tapi kayak reward sebagai kayak jadi lebih semangat gitu loh buat mengerjakan, karena di appreciate gitu kerjaannya kita kayak gitu. Mungkin untuk pesan secara personal, mungkin panjang umur, sehat selalu, dan selalu diberkati dalam setiap pekerjaannya, selalu menjadi pribadi yang lebih menjadi pribadi yang semakin berkoar-koar dalam hal mengajar gitu. Dan juga itu sih yang paling penting sih, diberi kesehatan yang sangat amat besar oleh Tuhan gitu, karena kesehatan nomor 1 kan tuh. Terus kalau dalam hal arsitektur sih mungkin semoga bisa mendapatkan klien yang yang lebih bisa membuat Kak Aris lebih bereksplor juga gitu. Terus habis gitu proyeknya lancar semua, nggak ada hambatan, nggak ada masalah. Sama itu sih studio RAW, Omah, admin, DOT, ininya RAW secara keseluruhan ini bisa lebih berkembang menjadi lebih maju lagi gitu, dan lebih bisa berdampak juga buat orang lain gitu yang menikmati hasil karyanya RAW. Happy birthday Kak Rich, panjang umur, sehat selalu, terus tetap menjadi pribadi yang makin mantep. Habis gitu ya semoga semua yang dikerjakan bisa berjalan dengan lancar, apa yang diinginkan di tahun ini bisa tercapai juga semuanya, lalu diberi rezeki yang semakin banyak lagi, bisa punya family time yang lebih lagi sama Ekel, Epen, sama Kak Yudit juga gitu. Ya sekian dan terima kasih Kak. Ngeliat Gaby itu kayak Totoro ya, associate magang imaginary friend yang ada di mana-mana gitu. Kalau dia nyeletuk lucu aja, dia nyeletuk lagi lucu aja. Itu kalau dia ngapain aja pokoknya lucu gitu. Habis itu dia nengok dia lucu gitu. Jadi kayak di mana-mana itu ada satu kelucuan yang ada di situ gitu. Jadi dia membawahi bahwa memang relax-relax aja dan bisa spontan gitu. Jadi udah kayak stand up comedy tapi all of the time gitu. Oleh karena itu komedi-komedi itu nggak gampang kan, dibutuhkan sebuah skill ya, yang kayaknya udah cukup sama diri sendiri gitu. Nah habis itu juga dia tuh jadinya didapuk sama teman-temannya gara-gara saking supelnya ya, dan mau mengorbankan waktunya gitu. Selama 1 tahun ya di studio, jadi dia itu magang yang terlama yang di studio, udah kayak desainer ya. Dia bilang saya mau setahun di studio Kak, sama Kak Yudit,
Habis itu kali itu laporan, kamu tahu nggak ada anak magang kamu mau 1 tahun? Hah? Belum pernah ada. Ngapain dia 1 tahun gitu? Nggak tahu tuh. Jadi dia pede aja gitu. Ini kayak effortless gitu. Karena emang nggak ngitung. Nggak tahu dia apa yang membuat dia percaya, dia benar-benar mau gitu. Habis itu ya hari demi hari ngelihat Gaby mudah sangat bersahabat sih. Ketemu 5 detik aja udah bisa ketawa-ketawa gitu kan. Nyelutuk-nyelutuknya itu cepet tuh. Jadi dan lihat hasil kerjanya dia bagus sih. It's like old mind gitu. Kayak orang yang udah kerja 3 tahun gitu, 2 tahun gitu, itu kayak dia gitu. Jadi dia tuh kayaknya, jadi tuh saya yakin itu nggak mudah didapetin. Itu pasti proses training lah. Jadi saya yakin Gaby kalau hari-hari relax-relaxnya mungkin nggak relax juga gitu. Jadi prosesnya training, proses ini ngerjain apa gitu, ngerjain sayembara atau ngerjain apa gitu. Jadi saya bisa baca sih itu. Jadi matang banget. Dan yang matang bukan cuma teknik skill, tapi attitude-nya juga matang gitu. Jadi dia bisa get along sama Timbul yang which is satu orang tim yang tertangguh kali ya, yang punya scale project yang sulit gitu ya, karena harus nitty-gritty detailingnya gitu. Dia bisa duduk di sana dan nongkrong gitu, dan dia tahu di mana titik-titik yang kritikal gitu ya. Di situ dia nongkrong aja, di situ aja gitu. Itu di samping tempat duduk saya, di Gaby habis itu Timbul. Jadi Gaby sebenarnya literally ada di samping saya waktu di studio sih. Excited gitu, full of energy, explosion, kayak bola menggelinding ke sana ke sini gitu, muter-muter kayak gasing gitu, tapi nggak bisa berhenti gitu. Itu kan Gaby ya. Dan kedatangan selalu ditunggu sih, karena lucu aja. Yang bikin meriah suasana. It's like you cannot apa ya? You cannot lose a memory gitu ya sama Gaby gitu kan, kayak gitu kan lucu ya, padahal levelnya masih baru KP ya. Itu jarang banget loh KP yang kayak gitu. Biasanya kan dibuat-buat ya, bikin puisi, bikin apa. Cuma ini kan dari sehari-hari aja tuh. Jadi sehari-hari ngomong gini, atau nyeletuk lucu kan. Nah, kalau bisa kejadian sendiri, dia suka nertawain diri sendiri gitu. Jadi kan kita kan jadi kayak nggak feeling apa ya, kayak feeling kompetisi atau apa gitu. Kayak feeling apa, bahasanya Wendy tuh, ada bahasanya Wendy, teman saya yang tuh, intimidated gitu ya, feeling intimidated. Jadi Gaby itu bisa jadi kayak lebih kayak imaginary friend ya. Jadi kamu cerita apa aja kayak dia bakal dengerin, tapi dia ya udah gitu. Mungkin dia juga nggak inget gitu, tapi lu mau cerita sama dia gitu kan. Jadi saya merasakan gitu sih, jadi feeling very warm gitu.